kalau nggak dibuat perjanjian, mereka nggak punya panduan, nggak punya pedoman. Ketika ada selisih paham, beda pemahaman, karena nggak ada rujukan yang sama, masing-masing pakai asumsi dan persepsinya, jadilah ribut. Nah, ketika dia mau investasi ke temennya, ini yang akadnya harus jelas banget ya. Jangan sampai nggak paham akad berakhir gugat. Bisnis partneran tapi tanpa hitam di atas putih. Boleh nggak sih sebenarnya Mas Bimo? Nih ada 2 orang teman, mereka ini sahabat sejati, pokoknya dari kecil, dari TK sampai kerja bareng-bareng bikin usaha. Itu mereka boleh nggak sih kalau bikin usaha tanpa hitam di atas putih? Wah. Karena ini konteksnya sahabat sejati. Sahabat setia ya, sahabat sejati. Maka sejatinya itu boleh. Boleh bahas sebenarnya apa aja boleh. Maksudnya gini. Boleh. Tapi kalau kemudian ada beda persepsi, masing-masing pakai asumsi, kira-kira ribut nggak? Iyalah. Nah, ini yang lucu. Orang Timur itu punya kebiasaan. Kalau saling percaya, nggak usah pakai gitu-gitu, nggak usah ditulis-tulis. Banyak itu Mas, banyak itu. Iya kan, makanya gini. Masa mbak aku nggak percaya sih? Biasanya kan kayak gitu ya kan. Iya, karena nggak percaya mbak aku kan gitu ya. Iya, masa nggak percaya. Padahal harusnya kebalik. Lek percaya mbak aku yo tulis. Harusnya kan gitu. Kenapa itu jadi penting? Karena kalau nggak dibuat perjanjian, mereka nggak punya panduan, nggak punya pedoman. Ketika ada selisih paham, beda pemahaman, karena nggak ada rujukan yang sama, masing-masing pakai asumsi dan persepsinya, jadilah ribut, jadilah putus silaturahmi, jadilah cuannya hilang dan lain-lain. Ini yang diantisipasi hanya kelihatannya sepele. Cari kertas, partnership agreement, founder agreement atau apa. Ini contoh nih. Ada sahabatmu, sahabat sejati nih Mbak. Sahabat sejati nih. lagi balik. Sahabat sejati ya. Ini bukan Silon Seven Mbak tapi ya. Jadi mereka itu sepakat terus bisnis bareng, modal bareng, bikin outlet pertama. Ya. Tapi ide dari salah satu sahabat ini. Terus ketika ini rame, bagus segala macam, yang punya ide cari investor lain, buka cabang, nggak ngajak temennya nggak terima. Dia bilang, loh kok lu buka sendiri nggak ngajak? Itu jadi punya siapa? Loh ya punya aku sama investor, kan uangnya dia bukan uangnya kita. Padahal brandnya masih sama ya. Ini masih sama. Si yang punya ide merasa sahabatnya itu cuma collab dan investasi bareng di outlet pertama. Outlet kedua dianggap nggak terlibat. Yang satu berpikir, loh karena kita dari awal bareng, berarti ini milik bersama dong bisnisnya. Jadi kalau ada lagi, ya aku ya dapat bagian. Itu yang sederhana aja Mbak ya. Poin yang harus dituangkan kalau mau menjalin bisnis kerjasama itu apa aja Mas? Oke, katakan 2 sahabat sejati tadi ya. Nih biar nggak ribut, ya biar nggak beda persepsi dan asumsi masing-masing. Maka ketika mereka sebagai founder, co-founder atau pendiri bisnis ini kerjasama, itu mesti clear. Bisnis ini punyanya siapa dan posisi mereka itu apa. Makanya paling enak itu kan memang harus bikin PT. Kenapa harus bikin PT atau perseroan terbatas itu? Jadi clear pemilik bisnisnya siapa. Karena mereka yang namanya ada di akta sebagai pemegang saham itu yang akan jadi pemilik bisnisnya kan gitu. Nah, selain yang ada di PT itu ada akta namanya anggaran dasar, sebenarnya boleh juga loh bikin perjanjian antar pemegang saham secara terpisah. Nah, perjanjian antar pemegang saham ini poinnya termasuk tadi bahwa para pihak itu nggak boleh punya bisnis sejenis dengan pihak lain. Ya tujuannya kan jangan sampai jadi predator, jadi kompetitornya, ya kan? Betul. Terus kemudian jaga kerahasiaan, jangan sampai bis bareng tapi yang satu jadi konsultan buat yang lain-lain dengan ngasih tahu resep rahasia yang ada di perusahaan dia sama temennya, sama sahabatnya tadi, ya. Atau pembagiannya mau kayak gimana, atau kalau mau investasi ke perusahaan lain, atau kita memutuskan nih mau skemanya jadi franchise, kemitraan, buka cabang secara organik, atau mau bagaimana, keputusannya itu ngambilnya bagaimana, mekanismenya. Ya itu hal-hal kayak gitu ditentukan. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan besar Mbak ya, katakan misalnya nih Telkomsel sama Telkom, kan Telkom kan pemegang saham di
Telkomsel ya. Singtel juga jadi pemegang saham di Telkomsel ya. Ini pemahaman saya ini karena saya pernah handle Telkomsel gitu ya. Jadi antara Telkom dengan Singtel itu sebenarnya udah ada kesepakatan juga tentang nominasi siapa yang punya kewenangan untuk menentukan direksi komisaris. Misalnya direktur keuangan itu harus dari Telkom. Karena ini perusahaan kebanggaan Indonesia lah. Jadi Telkom yang harus mengisi, kandidatnya Telkom ya. Mungkin direktur keuangan juga, tapi yang mungkin data itu bisa dari Singtel ya, orang dari Singtel. Jadi bisa jadi orang asing yang jadi direksi untuk bidang data ya. Jadi sampai seperti itunya bisa disepakati. Tujuannya apa? Menjaga kepentingan para pihak, dan kalau ada apa-apa nggak ribut. Karena kalau mau ribut, ntar dulu baca lagi. Gitu tujuannya. Oke, kita balik lagi ke sahabat sejati. Kita balik lagi ke sahabat sejati nih ya. Jadi kan dua orang. Nah, yang satunya ini punya ide, yang satunya punya duit. Nah, punya duit, dia asal main setor. Nah, dia ini berarti sebagai apa? Sebagai investor kah? Atau sebagai pemegang saham kah? Atau seperti apa sih? Ya, memang katanya pengusaha itu juga harus pindah kuadran jadi investor, Mbak. Seringkali kan gini, kita udah punya bisnis, kita fokus di situ. Tapi kita punya uang yang pengen diinvestasikan. Makanya katanya kan don't put your money, your investment in one basket. Jadi nggak boleh cuma di satu tempat. Nah ini yang kemudian mereka punya inisiatif investasi ke bisnis lain, atau bikin apa, atau ke temennya gitu ya. Nah ketika dia mau investasi ke temennya, ini yang akadnya harus jelas banget ya. Jangan sampai nggak paham akad berakhir gugat. Ini kan repot. Nah, jadi ketika mau investasi, dari perjanjian atau dari komitmen ngobrol ini mesti clear. Ini waktu mau invest bunyinya apa? Apakah pinjam dana, apakah modal kerja, atau jadi kepemilikan? Kalau kepemilikan dibuktikan dengan apa? Ya tadi misalnya, idealnya dia punya perusahaan, saya invest, saya jadi pemilik juga. Misalnya itu resto ya. Saya pemilik outletnya atau pemilik bisnis ya, atau pemegang saham dalam PT-nya. Itu aja udah beda. Makanya jangan sampai akadnya nggak jelas, karena potensi menjadi riak-riak, dispute atau sengketa. Jadi balik lagi kepercayaan tuh penting ya Mas ya, tapi harus ada yang jelas, dimana hukum tadi sebagai pelindung. Terus gimana sih Mas caranya jelasin ke partner itu supaya bisnis itu berjalan dengan perlindungan hukum, tapi kita sama-sama percaya maksudnya saling jaga gitu loh, gimana? Ya, yang pertama namanya kontrak atau bisnis atau perjanjian itu nggak boleh kaku-kaku banget. Makanya kalau udah sekarang tuh eranya lawyer itu pakai bahasa ya, harus bahasa yang mudah dipahami oleh klien, oleh pebisnis, oleh orang awam. Karena semakin kontrak itu bias, bahasanya menimbulkan multi tafsir, itu malah jadi pangkal persoalan. Jadi bahasanya harus sederhana ya, sesederhana pebisnisnya ini yang partneran itu saling paham. Untuk bisa melakukan itu, mereka setidaknya harus bisa menuangkan nih, kalau konteksnya kerjasama tadi ya, peran dan tanggung jawabnya apa, hak dan kewajibannya apa. Terus hal-hal yang belum diatur terkait ini itu gimana, yang misalnya tadi mau investasi lagi, uangnya mau diinvestasiin, mekanismenya gimana, batasannya berapa, untuk pengembangan, ngambil keputusan kalau mau nambah partner bisnis atau apa gitu ya. Nah, itu bisa disepakati semuanya. Kalau mereka sudah punya rancangan ya, poin-poin kesepakatan secara komersial, secara bisnis kayak gimana, undang lawyer untuk bantuin ngejahit kesepakatan ini supaya nggak salah. Gitu. Ya kadang kita perlulah orang yang lebih paham, lebih tahu untuk menjaga kelangsungan nih, biar langgeng nih tadi biar pernikahan bisnisnya. Jadi sahabat sejati sampai nanti. Iya dong. Oke Mas Bimo, nanti di part selanjutnya kita akan ngobrol lagi terkait terlalu percaya jadi kebablasan. Tetap di Ngobrol Legal Bisnis dan Investasi. Saya selalu menganut aliran self leadership. Seorang business owner itu harus menjadi leader yang baik, yang kuat leadershipnya.
Karena apa? Semua kesalahan ada di bisnis itu merupakan kesalahan leadernya, ownernya. Google nih, kalau ada karyawan resign, itu boleh, tapi bukan 1 month notice, Mbak. 1 year notice, Mbak. Jadi dibiarkan oleh Google 1 tahun, nggak kerjain apa-apa. Nggak terlibat di bisnis, tapi tetap digaji.